Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh tiga orang tamu. Mereka datang kepada Syekh Hasan Al-Basri dan mereka mengadukan permasalahan mereka masing-masing. Yang pertama, beliau mengatakan, "Wahai Syekh, sesungguhnya saya ini sedang menderita sakit. Sakit saya sudah lama. Saya ikhtiar sudah kemana-mana. Akan tetapi tidak satu pun usahaku diberikan oleh Allah hasil. Oleh karena itu, wahai Syekh, berilah petunjuk kepada kami, kepada saya, apa yang harus saya lakukan agar Allah segera memberikan kesembuhan kepadaku. Saya sudah berikhtiar kemana-mana." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun menjawab, "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sekali lagi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, setelah tamu yang pertama mengatakan seperti itu, maka giliran tamu yang kedua mengatakan kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, saya ini sudah berumah tangga. Sudah lama, puluhan tahun saya melakukan rumah tangga. Saya mengarungi rumah tangga bersama istri saya sudah puluhan tahun. Akan tetapi saya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak atau keturunan. Upaya dan usaha untuk berobat saya sudah lakukan. Akan tetapi saya belum diberikan hasil dari usahaku. Oleh karena itu, wahai Syekh, saya ingin mendapatkan saran atau petunjuk darimu, wahai Syekh, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku seorang keturunan." Maka Syekh Hasan Al-Basri mendengar tamu yang kedua itu pun mengatakan, "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan astaghfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Selanjutnya, Bapak Ibu dan yang saudara-saudaraku yang kami hormati, giliran tamu yang ketiga mengatakan kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, saya ini adalah seorang yang pengusaha. Saya berprofesi sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi segala usaha yang kulakukan tidak diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa waktu, dalam beberapa tahun ini, wahai Syekh, saya mengalami kebangkrutan. Segala usaha sudah kucoba, mulai dari usaha yang pertama hingga bertani dan yang lain sebagainya sudah aku lakukan. Akan tetapi, wahai Syekh, saya belum diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Syekh Hasan Al-Basri pun menjawab, "Wahai saudaraku, ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ketiga orang tadi mengatakan, dari orang yang pertama, yang kedua hingga yang ketiga mengatakan kepada Syekh Hasan Al-Basri, maka ada yang muskil. Ada salah satu di antara mereka yang muskil dan memberanikan diri bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya kami orang bertiga ini sudah mengatakan permasalahan kami masing-masing.
dari mulai saya, teman saya, dan teman saya yang kedua sudah mengatakan kepadamu dengan permasalahan yang beda-beda. Akan tetapi dari awal hingga akhir yang kau katakan hanya istighfar. Kenapa hanya mengatakan istighfar? Hanya kau katakan istighfar atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang menutupi permasalahanmu adalah akibat dosa dan kesalahanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan beristighfar itulah kau akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, dari kisah tadi maka bisa kita ambil hikmah bahwa apapun masalah kita, perbanyaklah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginanmu, apapun permasalahanmu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Al-Imam Ibnu Hambal atau yang kita kenal dengan Imam Hambali, beliaunya suatu ketika keluar dari Basra. Beliau berjalan-jalan di satu perkampungan, dari satu kampung ke kampung yang lain. Sampailah dari beliau masuk ke sebuah kampung dan beliau kemalaman di jalan. Beliaunya Syekh Al-Imam Ibnu Hambal atau yang dikenal dengan Imam Hambali ini kemalaman di jalan. Beliaunya tidak menemukan satu penginapan. Akhirnya sembari melaksanakan sholat Isya, beliaunya mencoba untuk beristirahat di dalam masjid. Tiba-tiba beliaunya ketiduran dan datanglah si marbot masjid menegur kepada beliaunya. Beliaunya marbot masjid mengatakan kepada Syekh Imam Ibnu Hambal dengan perkataan sambil marah, wahai Syekh, karena dia tidak mengenal Imam Ibnu Hambal, wahai Syekh, wahai bapak tua, bukankah kau sudah ngerti ini masjid? Kenapa kau tidur di dalam masjid? Maka saat ini pula keluarlah kau dari masjid. Dengan berat, dengan rasa payah, dengan rasa ngantuk, akhirnya Al-Imam Ibnu Hambal keluar dari masjid dan beliaunya beristirahat di serambi masjid. Begitu beliaunya sempat tertidur di serambi masjid, datang lagi marbot masjid, penjaga masjid mengatakan, wahai bapak tua, bukankah kau sudah kularang di dalam masjid, kenapa kau masih keluar dan tidur di serambi masjid? Ini tidak boleh dibuat tidur. Maka dari situ bapak tua yang menjaga masjid ini mendorong Al-Imam Ibnu Hambal, sehingga terjadilah dorong-mendorong. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, saat terjadilah pendorongan terhadap Imam Ibnu Hambal, datanglah seorang pemuda yang menghampiri karena terjadi kegadauan. Dan singkat cerita, akhirnya pemuda tadi mengatakan kepada Imam Ibnu Hambal, wahai bapak tua, wahai Syekh, jika kau ingin beristirahat, maka beristirahatlah di rumahku. Beristirahat di tempatku ada tempat yang nyaman untuk kau beristirahat. Maka akhirnya Imam Ibnu Hambal mengikuti saran dari pemuda tadi dan ikut ke rumahnya. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, satu keajaiban, satu keanehan, satu hal yang tidak biasa. Pemuda tadi pekerjaannya membuat roti. Imam Ibnu Hambal dalam waktu semalam memperhatikan pemuda tadi, ada yang aneh, ada yang luar biasa. Dari mulai pemuda itu membuat adonan roti, mulai menyiapkan bahannya, mulai meracik bahannya, hingga membuat adonan, pemuda tadi selalu mengatakan istighfar, selalu mengucapkan dalam lisannya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya lama-kelamaan Imam Ibnu Hambal bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai anakku, aku ingin bertanya kepadamu, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Kemudian anak yang membuat roti tadi mengatakan kepada Imam Ibnu Hambal, "Wahai bapak tua, wahai Syekh, apa yang ingin kau katakan kepadaku? Katakanlah, pertanyakanlah kepadaku." Maka Imam Ibnu Hambal akhirnya mengatakan kepada anak tadi, "Sembari tadi aku perhatikan dirimu, dari mulai aku masuk ke rumahmu hingga aku lihat aktivitasmu, maka aku ingin bertanya kepadamu, kau selalu mengatakan istighfar, kau selalu mengucapkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya siapa yang mengajarimu dan ada hikmah apa di sana? Semestinya likulli maqalin, likulli maqamin maqalun. Setiap tempat mestinya ada ucapannya, tapi kau selalu mengatakan istighfar." Maka pemuda tadi itu pun mengatakan kepada Asa Imam Ibnu Hambal, "Wahai Syekh, ketahuilah bahwa apa yang ku dapat selama ini, aku punya rumah megah, aku diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, usahaku lancar, semua yang kuinginkan diberikan oleh Allah. Ini berkat saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun pemuda tadi itu pun mengatakan lagi, "Akan tetapi wahai Syekh, ada satu permintaan, ada satu doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum dikabulkan." "Apa itu doamu wahai anak muda?" Maka anak muda itu pun menjawab, "Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan Imam Ibnu Hambal sebelum diriku meninggal dunia. Saya ingin bertemu dengan Imam Ibnu Hambal, tapi doaku ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan dari pemuda tadi, Imam Ibnu Hambal akhirnya takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahu Akbar. Ternyata ini rahasia dalam perjalananku. Saya berjalan kemalaman di jalan hingga akhirnya diusir oleh penjaga masjid. Ini dalam rangka Allah ingin mengabulkan doamu. Allah ingin menuruti doamu. Ketahuilah anak muda bahwa saya adalah Al-Imam Ibnu Hambal." Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami hormati, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dzikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, mengistiqomahkan, membiasakan dalam kehidupannya dengan ucapan istighfar, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam setiap permasalahannya. Setiap segala sesuatu yang dihadapinya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dikabulkan segala doanya, dan ketahuilah akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.